Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian kita. Untuk itu, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, hari ini Senin tanggal 7 April tahun 2025. Marilah kita menyambut firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan untuk hari ini, tertulis dalam Injil menurut Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang terpilih adalah satu kebanggaan tersendiri bagi setiap pribadi manusia, betul tidak? Di mana-mana, jika kita terpilih untuk sesuatu hal, untuk tampil, untuk memimpin, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, dan itu wajar, bahkan itu sangat baik. Dalam nats ini, Yesus memulai pernyataannya dengan menegaskan bahwa Dia telah memilih umat Israel. Dia memilih orang-orang percaya ketika itu yang bersama-sama dengan Dia. Dan pagi hari ini Dia pun berkata bahwa Dia telah memilih kita. Hal ini ingin mengingatkan kita bahwa panggilan dan keselamatan kita tidak datang dari hasil usaha kita sendiri. Ingat, tidak datang dari hasil usaha kita sendiri, tetapi itu adalah inisiatif Allah sendiri di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia memilih kita untuk sebuah tujuan yang mulia, bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah di dunia ini, menjadi mitra Allah. Ingat, kita dipilih bukan hanya untuk beroleh keselamatan saja, tetapi kita dipilih menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita bukan tanpa alasan. Dia menetapkan kita agar pergi dan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud di sini adalah hasil dari hidup kita yang terhubung dengan Kristus. Itu bisa berupa karakter yang mencerminkan Kristus, tindakan kasih yang nyata, atau karakter yang mencerminkan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, Paulus menyebutkan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah yang harus nyata, harus terlihat dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita ditetapkan untuk itu. Jadi kita tidak sedang mencari keselamatan lagi. Kita sudah dipilih untuk diselamatkan, dan kita harus berbuah. Antara lain, Paulus menyebutnya sebagai buah-buah roh. Saudara kekasih, ingat, kita ini adalah pilihan Allah. Kita dipilih untuk menghasilkan buah. Ini merupakan panggilan yang besar, sekaligus sebuah kehormatan bagi kita. Maka berdoalah agar Tuhan memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan, agar kita hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, agar hidup kita menjadi cerminan kasih Allah yang selalu menghasilkan buah yang baik. Kita harus menjadi orang-orang yang berdampak baik bagi sekitar kita. Dampak kita
harus dapat dinikmati, disyukuri orang-orang di sekeliling kita. Dan untuk itu, marilah kita bersyukur atas kasih-Nya yang sudah memilih dan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebagai buah dari keselamatan, bukan sedang mencari keselamatan. Ingat, bukan dirimu, bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya untuk pekerjaannya. Mari beri hati, beri hidup, menjadi kemuliaan bagi Allah, dan menjadi cerminan kasih Allah akan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memilih kami. Kami beroleh keselamatan, sekaligus Tuhan memilih dan menetapkan kami untuk berbuah yang baik. Dan buah itu nyata melalui perilaku kami yang telah dibaharui oleh kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kami pun merasa bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih untuk pilihan-Mu ya Bapa. Kami menjadi anak-anak Allah yang begitu terhormat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Untuk itu Tuhan, beri kami hikmat dan kekuatan agar kami selalu memelihara perilaku kami sebagai anak-anak Allah. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak kecil hingga lansia, dan biarlah kami senantiasa bersukacita, bersyukur atas pemilihan yang telah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami memuji-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati.